Hai guys, nah gue udah lama nggak upload YouTube video. Nah hari ini gue kedatangan tamu spesial. Ini teman gue namanya Andrew, nama Instagramnya apa? Planox Project. Planox Project, nanti gue cantumin ya di bawah sini. Nah dia itu hobi sama Gundam. Iya, gue hobi Gundam. Gue start dari main Gundam tuh baru sebenarnya ya, kayak gue start 2019 bulan September gitu. 2019 baru dong ya? Baru belum setahun ya? Belum ada setahun. Udah dong, sekarang kan Oktober. Setahun sebulan. Nah, kenapa? Nah, gue mau kasih tahu teman-teman yang nonton nanti ini kenapa bisa suka sama Gundam sih. Oke, jadi long story shortnya, gue suka dari Gundam sebenarnya gue suka dari kecil. Dari zamannya gue SD itu udah ada anime Gundam. Itu RX-78 kalau nggak salah, yang tadi lu bilang atasnya merah, atasnya biru, bawahnya merah. Kayak gitu. Biru, merah, putih warnanya. Itu RX-78. Kalau nggak salah itu animenya, kalau nggak salah ya udah dari tahun 1900-an itu udah keluar. Terus dari situ dari kecil gue suka nontonnya, terus gue jalan-jalan ke mall, ngeliat mainannya, dan mainan itu kan nggak mahal ya. Jadi gue pengen minta sama nyokap gue, tapi gue harus juara dulu kelas segala macem, dan gue dulu masih sekolah juga males banget, jadi ya makin jauh lah. Oh gitu. Kayak gitu. Masa kecil inilah ya. Impian masa kecil. Impian masa kecil. Oh, oke. Jadi ini Gundam udah mulai ada semenjak tahun 90-an ya? Iya, 90-an. Sejauh sebelum 90-an juga udah ada sih sebenarnya. Oh, udah ada juga. Udah ada dari animenya, terus ada mainannya juga. Oke. Nah ini kalau bagi yang nanti nonton mau beli, ada yang suka gitu. Soalnya gue lihat aja udah tertarik sih. Gue pengen, asli jujur gue pengen nanti one day mungkin mau beli juga. Lu beli jadi apa mau rakit dulu nih? Karena ini kan model kit nih. Mungkin beli jadi lah, rakit mungkin kita nggak bisa, udah ketuaan kan. Dan Tuan gue bapak daripada lu. Iya, beli jadi lah mungkin. Jadi gitu. Bisa buat pajangan. Nah, kalau lu mau beli jadi banyak juga. Jadi kalau kita ngomongin bisnis berarti ya. Bisnis di dalam Gundam. Kalau bisnis di dalam Gundam, kalau misalkan teman-teman kalau mau suka main Gundam, bisa juga kalau mau ngerakit, lu bisa beli model kitnya itu kayak di toko-toko mainan, di Kit Station atau di Toys R Us juga ada. Terus Toys R Us bisa ada nggak sih di sini? Ada mungkin. Ada ya. Kayak gitu, atau juga sekarang sih paling gampang online aja. Ya kan, tinggal buka aplikasi, lu beli Gundam banyak. Dan Gundam sendiri dia ada banyak tipenya, bro, gitu. Paling murah sampai paling mahal. Oke. Dari paling murah ini juga mungkin sedikit info buat teman-teman nih kalau baru mau mulai. Jadi itu dari grade-nya itu bisa kasih tahu ke tingkat kesulitannya. Gua keribet nih ngomongnya. Tingkat kesulitannya. Kenapa? Nah, jadi kalau ada namanya tipenya SD. SD itu yang Gundamnya kayak cebol-cebol palanya gede kalau lo tahu. Nah itu gampang banget, dan itu runnernya nggak banyak. Jadi kalau ini kan lo buka boxnya, lo nggak langsung jadi kayak gini. Jadi ada satu runner, lo harus gunting-gunting, terus gitu. lo pasang-pasangin kayak gitu-gitu. Nah kalau SD sedikit, terus naik lagi ke HG. Oh, sekalian harga tadi ya? Iya. Kalau SD range prices sekitar 90.000 sampai 150.000. Segede ini juga? Enggak, segede gini. Kecil. SD. 90.000 SD, oke. Terus abis itu naik grade-nya ke high grade. High grade ya. HG. SD apa singkatannya? Super deform kalau nggak salah. Super deform, maksudnya kecil lah. Iya, kayak kecil gitu. Jadi kayak kayak kuntet-kuntet gitu deh Gundamnya. High grade itunya? Kalau high grade itu udah mulai variannya udah mulai tinggi. Dari harga 100.000 sampai 500.000 juga ada. Oke. Kayak gitu. Nah, tergantung dari kitnya gimana. Pokoknya gampang. Kalau HG boxnya makin gede, makin mahal. Berarti runnernya makin banyak, piecesnya makin banyak. Dan otomatis tingkat kesulitannya juga makin tinggi. Di atas HG? Di atas HG ada namanya Master Grade atau MG. Nah, seperti teman-teman yang lihat dari sini, ini MG semua nih. Oh, ini MG. Ini MG semua. Sizingnya, kitnya nggak lebih dari 30 cm. Kecuali kalau yang backpacknya lebay ya, kayak si Providence gini, ini lumayan lebay nih. Backpacknya jadi sekitar 30 cm ada. Nah, tapi mostly di bawah 30 cm. Dan itu
start price-nya dari 500.000 sampai 1,5 juta. Oke. Kitnya only kayak gitu. Dan di atasnya MG atau master grade ada namanya perfect grade. Nah, perfect grade itu udah eksklusifnya dari Gundam Kit sih basically. Itu gedenya 30 cm lebih dan detailnya parah banget, gokil banget. Jadi dan runnernya banyak banget. Itu harganya start dari 2 jutaan sampai 3 jutaan something. Nah, jadi kalau kita beli boxnya misalnya jenis apapun lah, SG, HG, MG, sampai perfect. Perfect grade, G, PG. yo ya, PG. Itu kita kan misalnya beli box, misalnya 1 juta lah. Itu kita ada bayar jasanya nggak sih? Ada. Buat dirakit katanya. Ada. Itu banyak namanya commission worker bahasanya. Berapaan tuh? Tergantung sih, karena orang-orang kan itu kan jago lah, yang bisa bikin bagus lah. Yang bisa sesuai kemauan kita kan, katanya bisa di paintbrush atau apa. Di airbrush. Itu airbrush. Nah, baik lagi tergantung dompet lu. Kalau dari yang murah ada sampai yang mahal juga ada. Jasanya. Karena basically kalau main Gundam ini kalau kita mau lebih dari sekedar build doang, kayak misalkan custom build atau misalkan lu mau repaint, itu kan ada namanya yang penyedia jasanya nih, si commission workernya itu sama aja kayak lu pilih artis yang mau gambarin lu. Kayak misalkan contoh hal, lu mau merit nih, ya kan, lu ada pre-wedding dong, lu pilih dong fotografernya mau mana nih. Nah sama lah seperti gitu. Yang paling jago siapa di Indonesia? Yang udah ada nama lah. Setahu gue Planox Project nih. Lu bisa? Oh, sorry, bercanda. Tapi gue main juga. Bisa juga. Bisa. Tapi gue sendiri pribadi Planox Project nggak buka commission work. Oh nggak buka. Kenapa? Gue nggak buka karena kenapa gue nggak buka commission work? Karena menurut gue tuh kalau commission work lu kayak diikat, tau gak? Diikat timeline gitu tadi. Iya, maksud gue diikat bukan terlepas dari timeline ya. Karena menurut gue tuh main Gundam tuh seperti kreativitas lu. Apa sih bilangnya, dituntut sama yang beli gitu. Bukan apa. Aku jadi bingung nih ngomongnya. Main Gundam tuh menggunakan imajinasi lu. Iya. Nah kalau misalkan lu commission work, otomatis kan si klien nuntut nih. Iya. Oke, gue mau ini, warnanya ini, gue mau kayak gini. Berarti imajinasi lu, kreativitas lu ya di situ aja. Lu nggak bisa lebih dari itu. Kayak gitu. Kalau gue sih mainnya it's not commission work ya. Jadi gue akan buat kit gue sesuka hati gue, sesuai dengan imajinasi gue. Kalau udah jadi, kalau ada orang yang suka, dia akan DM gue. Biasanya seperti itu. DM gue, dia akan tanya, dijual gak bro? Jadi gue lebih ke, kalau orang awam bilang lebih ke artist painting. Kalau lu gambar, lu pajang di pameran, kan orang kan nggak bisa request dong, gue mau gambar ayam dong gitu, nggak bisa kan. Jadi sesuka artisnya itu gue. Jadi ini yang MG yang tadi lu bilang. Ini MG, ya. Boxnya berapaan? 1 jutaan ya? Ada dari 500.000 sampai 1,5 juta juga ada. 1 juta. Nah habis itu bisa lu jual jadi berapa? Tergantung apa? Tergantung dari dompet lu. Bukan tergantung dompet. Kalau udah jadi kayak gini kan tergantung dari kesulitan yang gue buat. Jadi misalkan tergantung dari artworknya sendiri. Kalau misalkan contoh hal seperti ini, simple build kayak gini, ini kan cuma detail up aja nih. Yang makan waktu banyak lah. Iya. Jadi berapa? Nah seperti ini custom nih. Ini kemarin ada yang nawar di angka 5.000, tapi gue nggak lepas. 5.000 tuh 5 juta? Iya. Oh kayak gitu. Model kalau kitnya sendiri modalnya ya, kalau si gun cannon ini paling 600.000. Oh gitu. Kayak gitu. Karena ini lumayan banyak yang gue kerjain. Jadi kalau dari sini gue ada custom build, ini jatuhnya udah custom build nih kan. Jadi ini gue detail up lagi, terus ada restructure si kitnya, terus gue ada kit bash untuk nambahin partnya. Ini pas beli nggak dapet nih gini-gini. Nambah nih. Ya? Gue tambahin sendiri. Gue beli lagi. Gue beli kit lagi yang lain, terus gue ambil part-partnya gue masukin ke sini. Kayak
Nah, gue mau tanya ini kalau Gundam itu ada sisi investasinya nggak? Misalnya lu beli misalnya yang ini Blade Cannon. Gun Cannon. Oh, Gun Cannon. Nah, lu simpan misalnya 10 tahun nanti ini barang Gundam ini mass production apa? Mass production. Apa cuma dia bikin Kalau mau yang limited ada. Limitednya Limited ada juga. ada. Bisa lebih mahal dong itu. Ada. Kayak lu simpan kan dia nggak bikin lagi nanti anak lu zamannya anak lu mungkin Jadi naik banget harganya. Ada. Jadi waktu itu dari temen gue sih cerita-cerita ada Gundam yang tahun 1900-an dibuat sama si Bandai dan itu limited edition. Harganya dulu Gundam itu yang SD yang cebol-cebol gitu. Dulu dia beli harganya sekitar 150.000. Sekarang harganya udah 3 jutaan. Ada nggak yang perfect grade yang memang bikinan yang paling bagusnya gitu? Kalau perfect grade kayaknya belum ada sih yang limited edition. Oh, nggak ada? Nggak ada. Banyak kan kayak gini mass production sih mostly. Tapi ada juga something yang limited edition tapi investasinya juga nggak yang setahu gua ya nggak bisa sampai yang wow banget gitu. Oh, jadi biasa aja. Ini lebih ke hobi dan buat dipajang di rumah. Iya. Kalau misalkan lo mau up harganya ya either lo build terus jadi seperti ini otomatis lo naik harganya. Apalagi kalau misalkan lo ikutan kejuaraan. Oh, ada juga. Ada kontes-kontes kayak misalkan yang internasional namanya GBWC itu dari Jepangnya langsung. Kalau misalkan kit lu juara itu harganya bisa 60-70 juta. Oh, gitu. Dan otomatis si buildernya kan juga naik kan namanya kan. Terus misalkan lu mau lu tahu nih, oh misalkan si A juara nih GBWC, gue mau buat dong sama si A. Oh, otomatis harganya beda sama yang commission work biasa. Gitu. Yang bikin Gundam siapa sih namanya? Bandai, Pak. Bandai. Perusahaannya Bandai. Oh, jadi bukan kayak ada orang yang bikin. Enggak, ada orangnya, ada timnya. Gue juga kurang tahu banyak ya, karena kan gue baru mulai main nih, baru 1 tahunan. Ada namanya si Kawaguchi. Nah, Kawaguchi itu dia siapanya Bandai, gue kurang tahu posisinya seperti apa. Tapi dia tuh selalu jadi judge di GBWC Mungkin internasional. Dia yang desain kali semua jenis-jenis mainan ini. Ada beberapa yang didesain sama dia ada. Oh, ada, tapi nggak semuanya. Ada nggak dia ada kasih tanda tangan nggak di mainan? Ada. Mahal tuh pasti. Atau nggak Bandai, perusahaan Bandai tanda tangan Bandai gitu. Kok kayaknya perusahaan Bandai tanda tangan Bandai kayak nggak mungkin deh. Ini kan Bandai loh, di tanda tangan Bandai. Iya, ada juga sih yang kayak gitu. Cuman kayaknya nggak ada nih, Kawaguchi doang kayaknya setahu gue. Gue juga kurang tahu banyak sih yang kayak gitu-gituan. Baru main Pak, baru setahun main. Kurang jauh main. Kelihatannya memang seru sih punya koleksi itu. Nah, terus apa lagi yang perlu gua tahu? Yang Buat perlu teman-teman supaya bisa tahu. Yang perlu lu tahu kalau misalkan belinya di mana belinya? Kalau mau beli lah. Kalau mau beli yang udah jadi apa? Nggak terakit yang masih box. Seperti yang tadi gue bilang, dulu bisa beli di toko mainan seperti di Kid Station atau bisa di online juga banyak yang jual. Yang lu bilang di Citra itu? Citraland. Di Citraland juga ada itu toko hobby shop namanya Hobby Japan kalau nggak salah. Dia juga jual Gundam banyak. Kan mungkin orang lebih demen kayak pengen lihat dulu sambil tanya-tanya. Kalau online kan bingung jenis apa. Ya. Kalau misalkan lu bingung atau gimana, ada juga yang komunitas sih. Lu bisa join di komunitas Gundam seperti ada temen gue, dia buka komunitas Gundam di Instagram namanya Let's Create. Itu juga dia buat komunitas, bisa juga ada dia sharing tutorial juga banyak. Dan kalau misalkan nggak mau ikutan komunitas, ya lu tinggal search YouTube juga banyak sih, how to build segala macam. Banyak. Bagus. Informasinya mantap. Nah, oke, kalau gitu kita udah tahu kan harganya, tipe-tipenya, jenisnya. Masing-masing juga ada nama-namanya. Ini Blade Cannon, Gun Cannon, ini Gun Unicorn, Cannon, ini Providence. Oke. Kalau ini yang lagi hype nih sekarang. Ini lagi hype. Unicorn. Okay. Tapi yang lagi hype sekarang sih namanya Unicorn MGEX. Jadi dia keluarin satu grade lagi dari MG, tapi ada
EX-nya, EX-nya. Oke. EX-nya tuh namanya apa ya? Expert gitu. Oh no, Extreme. Extreme. MG Extreme. Nah, dia keluarin unicorn juga. Kayak gitu. Nah, ini dari karakter-karakter ini dia beda-beda nih dari film-filmnya sendiri-sendiri. Kalau ini dari film Gundam Seed. Ini penjahatnya nih si Char Aznable, Char itulah pokoknya namanya, gue juga lupa namanya. Si Charnya naik si Providence ini di akhir story-nya. Terus ini Unicorn di Unicorn UC. Terus ini Gun Cannon di filmnya, gue lupa namanya, pokoknya ini zaman dulu banget di RX-78. Oke. Nah, jadi kan kita udah bahas harganya kan dari 100.000 sampai 2 juta ya? 2 juta, 3 juta. 2 juta, 3 jutaan ada. Kalau mau beli bisa di online, bisa juga di Hobby shop Citra Lane itu. Jadi you guys bisa langsung datang lihat kan. Dan kalau mau tanya-tanya lebih detail, yang gue kenal kan teman gue ini, nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya planox.project, planox.project. Planox.project. Ya, kepoin aja langsung. Di follow ya, sama dia juga baru bikin YouTube channel tentang hobi ya. Iya, basically tentang hobi sih. Cuman ini channel masih baru banget. Jadi gua explore hobi gua dulu, which is hobi Gundam. Udah ada 6 episode sekarang so far. Nah, tapi nanti ke depannya gua akan lebih mengeksplor hobi-hobi yang menarik dan menginspiratif orang-orang. Oh, bagus. Jangan bikin yang alay-alay, yang fake-fake itu enggak sih. Penting. Tapi next time gua kayaknya membuat prank. Prank kasih sampah lagi. Yoi. Jangan gua nggak. Gua kasih sampah tapi gua makan bareng sama dia sampahnya. Di kantor polisi. Itu bagus. Just kidding guys. Bercanda ya, disclaimer bercanda loh. Harus diangkut nih. Kalau diangkut Mr. Polim. Ya, kita nggak bikin apa-apa. Kita juga nggak mention nama siapa-siapa. Iya. Santai aja. Yang mau diangkut ini aja. Tuker sama duit boleh. Iya. Dijual juga kan ini semua. Jual aja lah jual. Tergantung penawaran terbaik. Kayak gitu. Kurang lebih tadi katanya Mr. Polim mau ambil yang ini nih. Tadi sih udah nawar-nawar 30 juta ya. Segini 30 juta. Apa mau tuker sama Aldabra? Boleh. Boleh. Nih boleh kan, ini tuker sama Aldabra ya kan, gue pulang bawa kura-kura. Mantap. Jadi nama Instagramnya Planox Project. Planox.project. Nama YouTube-nya apa? Planox Project juga. Oh sama. Tapi nggak pakai dot. Planox Project aja. Kalau yang mau kepoin atau pengen tahu tentang hobi-hobinya, hobi mainan ini, dan kedepannya bakal diupload video-video apa, tolong di subscribe lah. Oke? Kalau gua ya, you guys sudah kenal kan Mr. Polim, you mau subscribe boleh, enggak ya? Siapa yang kenal sama si Cogan satu ini ya, guys? Oke, thank you for watching semuanya. Mudah-mudahan di video ini you guys bisa terinspirasi kali untuk membeli. Kok pakai kali sih? Terinspirasi. Iya. Siapa tahu ada yang mainan nggak demen kan? Coba dulu Pak. Dicoba. Ini lumayan bagus, jujur. Ini cocok nih dipajang di atas di display rak atau di mana? Di kamar kita, di meja komputer juga bagus ini. Mungkin one day gue mau beli, pasti gue beli. Kalau gue punya Aldabra, taruh di rak meja gitu bagus sih. Bagus kalau udah mati lu keringin kayak gitu. Tapi kayak Aldabra kalau udah mati kayak kurang deh, hitam doang gitu. Ya, jadi kenangan kan? Iya sih. Paling enggak udah pernah selalu di hati ya. Kalau yang mau tahu tentang cerita gue sama dia dulu, lu ceritain aja lah. Gimana kita kenal lah supaya gimana kalau lu ceritain tentang kita? Kita tambah-tambahin dulu. Tentang kita, kayak aneh tentang kita. Kayak kita punya relationship apa gitu. Kita tambah-tambahin durasi aja lah. Kita ini video asik-asik aja lah. Oke, jadi gue kenal sama Mr. Polim tuh dari gue kuliah. Gue kuliah di Singapura. Kita sempat tinggal bareng ya, satu flatmate rame-rame. Ada teman-teman gue juga, sekitar 2 bulan itu. Di 1 semester ada kali ya? 1 semester ya? 1 semester 2 bulan sih? 4 bulan. Udah lama, kita udah tua. Udah lupa anjir. 4 bulan. 4 bulanan kan? 4 bulanan. Terus long story short, bokapnya datang ke apartemen. Ternyata ngelihat keadaannya chaos banget. Sampah.
puntung rokok di mana-mana segala macam. Itu mesti di-cut tuh. Gua nggak rokok guys, sorry. Gua no smoking. Iya. Udah dipip tapi dipanjangin nih. Pokoknya long story short, bokapnya datang ngelihat apartemennya, terus chaos banget karena kita anak kuliahan dan berantakan banget. Akhirnya lu dipindahin nih, which is yang jauh banget kan? Upper Thompson ya. Upper Thompson ya. Pokoknya dulu kita Sembawang Road situ lah. ya pokoknya di atas itu deh. Tahu. Singapura red line kan? Kalau naik MRT red line kan? Black. Black Hawk. Bangke, gue mesti edit. Gue nggak edit sih. Lagian aneh-aneh aja. MRT ada yang black. Capek deh. Ya kayak gitu. Terus ya udah. Setelah dia cabut, terus gue udah for good. Akhirnya kita udah jarang ketemu, paling ketemu di game doang. Kita sempet main Dota bareng ya. Dota 1, Dota 2. Dota 1, Dota 2. Gue belajar main Dota dari dia jago banget. Dulu namanya Lynx Indoboy. Itu pemain-pemain profesional tingkat dunia yang ngajarin siapa ya? Kasih tahu. Siapa? Bukan lu kan? Bukan. Yang jago siapa sih? OG ya, tim OG ya. Iya, OG. Tapi zaman kita dulu OG masih pernah cupu. Secret ya dulu. Secret. Bukan Secret namanya, Navi, masih Navi. Dendi itu yang ngajarin push ngehook siapa itu? Ya pasti bukan dia. Kalau ada yang ngerti tentang Dota pasti tahu lah bahasa-bahasa. Jadi ya anak-anak kuliahan ya kita begadang-begadang main Dota segala macem. Terus ya akhirnya gue for good duluan. Sama-sama kali. Kayak gue dulu deh. Beda 1 semester lah ya. Ya pokoknya kayak gitu. Cuman ketemuannya di dunia Dota. Akhirnya terakhir kita hangout bareng di World Cup. Pip. Habis itu lu nikah. Oh iya. Lu nikah tahun berapa sih? Gue nikah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu dia datang sama pacarnya dulu, sekarang dia jadi istrinya. Iya. Ya kan? Dan dia nikah setahun setelah itu. Setahun ya kita. Ya kan lu married 2 tahun kan? Gue married 3 tahun. Matematikanya 3 kurang 2 berapa? 1. Iya, 1. Setahun. Setelah gue baru dia married. Lu juga belum punya anak, gue juga belum punya anak. Ya, hopefully semoga cepet-cepet deh. Gue juga pengen sih sebenarnya punya anak. Kayak gitu. Cuman lagi pandemi gini, ya hope for the best aja. Ya. Kita jadi sedihin aja. Semoga yang lagi nonton sehat selalu, oke. Jangan sampai sakit, jaga kesehatan, minum vitamin, olahraga kek, ngapain kek. Sama yang pasti kalau lagi waktu luang, explore your hobby. Siapa tahu dari hobi-hobi lu itu bisa menghasilkan something. Dari menghasilkan kepuasan batin lu, bisa juga menghasilkan dompet lu jadi tertebak. Ya selalu do something yang positif lah, jangan yang negatif-negatif ya. Jangan sia-siakan hidupmu guys. Udah hanya sekali Bapak Teguh. udah panjang. Nama YouTube gue udah tahu kan, Mr. Polim, Planox Project. Mau subscribe boleh, enggak juga gak apa-apa. Oke, thank you. Subscribe dong. Subscribe. Dia masih 200 ya? Iya. Gue udah mau 5.000 loh. Makanya, lu transfer lah subscriber lu. Ini nanti nih, tolong di subscribe. Nanti Kemarin kontak yang lu beli subscriber sama siapa? gua mana beli. YouTube gua nggak beli guys. YouTube gua murni. Bercanda. Gak perlu beli-beli, kita bukan selebgram. Ini kita bikin YouTube ke gua ya, cuman buat for fun, cuman buat main-main aja. Lihat kita topiknya ngasal, cuman show-show mainan, lucu-lucuan. Yang penting you guys kalau senang nonton ya nonton, enggak ya tinggal di skip kan, gampang. Yoi, semuanya ada di tangan lu. Iya. Handphone lu, laptop lu, internet lu juga yang bayar. Iya, Lu suka, lu nonton, nggak suka lu skip. Iya, tinggal di subscribe aja kalau suka. Yang penting suka nggak suka harus subscribe. Iya. Kalau lu, dia. Gua it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Itu kan Kebanyakan film drama Korea kan, it's okay not to be okay. Gue nggak nonton drama Korea. Nonton. Sian nonton bangke. Dan thank you guys. Bye. Bilang bye. Bye.